Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas contoh soal menyelesaikan penyataan redoks menggunakan metode setengah reaksi. Pada LKS-nya silakan dibuka LKS 4. Di halaman 4 itu ada contoh soal menyetarakan redoks menggunakan metode setengah reaksi. Soalnya sebagaimana yang ada di sini terlihat bahwa reaksi redoks itu berlangsung pada suasana asam. Ciri dari suasana asam di dalam reaksi redoks berarti ada keterlibatan suatu asam. Di sini yang terlibat adalah asam nitrat. Jadi reaksi ini adalah reaksi redoks dalam suasana asam. Ada 4 langkah yang harus kita tempuh di dalam penyataan redoks menggunakan konsep setengah reaksi ini atau ion elektron ini. Langkah yang pertama adalah menuliskan kerangka dasar dari setengah reaksi redoks secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Setengah reaksi redoks yang dimaksud nanti ada reaksi oksidasi, kemudian ada reaksi reduksi. Jadi dari persamaan reaksi di atas kita akan tentukan mana zat yang bertindak sebagai oksidator, mana yang reduktor, kemudian kita akan tuliskan sebagai reaksi terpisah yaitu 1/2 atau setengah reaksi dari oksidasi, dan yang lainnya adalah setengah reaksi dari reaksi reduksi. Di langkah yang pertama ini kita akan menuliskan reaksi redoks secara terpisah, tetapi harus kita identifikasi zat-zat mana yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Selain itu, pada langkah pertama ini juga kita akan tentukan mana zat yang mengalami penurunan biloks atau mana zat yang mengalami kenaikan biloks. Yang mengalami penurunan biloks berarti dia mengalami reaksi reduksi, sementara yang mengalami peningkatan biloks atau kenaikan biloks berarti reaksi reduksi. Nah, tahapan ini kita lakukan jika Anda yang baru pertama kali atau belum mahir di dalam penyataan redoks, disarankan menggunakan tabel. Buatlah tabel seperti ini, tabel ruas kiri, ruas kanan, kemudian ada perubahan biloks dan keterangan, sehingga nantinya memudahkan kita di dalam menentukan reaksi ionnya dan zat-zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Di ruas kiri dari persamaan di atas kita identifikasi senyawa, kemudian fasa serta jenis elektrolitnya, kemudian tentu kita akan tentukan biloksnya dan reaksi ionisasinya. Sama halnya di ruas kanan. Di ruas kanan kita akan tentukan juga fasa zatnya, kemudian bilangan oksidasinya, serta reaksi ionisasinya jika senyawa tersebut merupakan senyawa-senyawa dalam bentuk larutan elektrolit. Nah, syarat di dalam reaksi ion dikatakan bahwa senyawa yang elektrolit kuat itu adalah senyawa yang akan kita tuliskan reaksi ionisasi, sementara senyawa-senyawa elektrolit lemah, non elektrolit serta zat padat dan gas tidak ditulis sebagai reaksi ion, tetapi tetap sebagai rumus kimia atau zatnya. Kita mulai dari zat-zat yang ada pada ruas kiri. Di ruas kiri ini ada 3 zat, masing-masing ada mangan 2 oksida padat, kemudian ada timbal 4 oksida dan asam nitrat. Yang asam nitrat tentu dia adalah larutan yang elektrolit. Kemudian elektrolitnya juga bersifat kuat. Sementara MnO atau mangan 2 oksida ini memiliki fasa padat, sehingga dia tidak akan dituliskan reaksi ionisasinya. Dalam hal ini MnO tetap ditulis sebagai MnO.
Begitu juga dengan timbal 4. Timbal 4 fasanya adalah padat, berarti dia tetap dituliskan sebagai PbO2, tidak dituliskan sebagai reaksi ion sebagaimana prasyarat untuk reaksi ion sebelumnya. Pada senyawa mangan duoksida, jika kita hitung biloksnya adalah +2, sementara timbal 4 ini memiliki bilang oksidasi +4. Di ruas kanan, senyawa yang kita identifikasi adalah asam permanganat. Ini adalah larutan elektrolit kuat. Kemudian ada timbal 2 nitrat, juga merupakan elektrolit kuat, serta molekul air. Nah, dari senyawa-senyawa yang ada di ruas kanan ini, yang kita akan identifikasi itu hanya asam permanganat dan timbal 2 nitratnya, sementara air biasanya akan kita hilangkan dalam penyelesaian persamaan reaksi redoks, karena nantinya secara otomatis akan kita tambahkan setelah reaksinya itu disegerakan. Di ruas kanan ini untuk asam permanganat merupakan larutan elektrolit kuat, di mana bilangan oksidasi dari Mn adalah +7. Nanti silakan dihitung. Biloksnya adalah +7. Karena dia elektrolit kuat, maka kita tuliskan dalam bentuk reaksi ionisasi, yaitu H+ tambah MnO4-. Sementara itu untuk PbNO3 dua kali merupakan juga elektrolit kuat. Di sini biloks dari Pb adalah 2+. Reaksi ionisasinya kita tuliskan Pb2+ ditambah 2NO3-. Dari tabel di atas terlihat bahwasanya Mn itu mengalami peningkatan biloks dari +2 menjadi +7. Dalam hal ini Mn mengalami oksidasi atau bertindak sebagai reduktor, di mana Mn yang di ruas kiri, kemudian asam permanganatnya di ruas kanan, ini sebagai hasil oksidasi. Nah, karena NO dalam fasa padat, maka kita tidak tulis dalam bentuk reaksi ionisasi, tetapi tetap sebagai MnO. Sementara asam permanganat dalam larutan merupakan elektrolit kuat, sehingga kita tuliskan dalam bentuk reaksi ionisasi sebagai berikut. HMnO4, H+ nya lepas, terus ada ion permanganat. Selanjutnya untuk setengah reaksi reduksi dialami oleh timbal. Timbal mengalami penurunan biloks dari +4 menjadi +2. Dalam hal ini timbal adalah reaksi reduksi, di mana timbal 4 oksida di kiri itu bertindak sebagai oksidator, dan PbNO2 NO3 dua kali di ruas kanan itu merupakan hasil reduksinya. Nah, karena PbO2 itu berfasa padat, maka kita tidak tuliskan reaksi ionisasinya, tetapi tetap sebagai molekul PbO2. Sementara itu PbNO3 adalah larutan yang bersifat elektrolit kuat, sehingga kita harus tuliskan reaksi ionisasinya. PbNO3 dua kali terionisasi menjadi Pb2+ tambah 2NO3-. Nah, setelah itu dari langkah yang pertama ini kita akan menuliskan kerangka dasar dari setengah reaksi ionnya, di mana reaksi oksidasi itu hanya terjadi pada Mn menghasilkan MnO4- atau ion permanganat. Jadi di sini tadi seharusnya ada H+ nya, tetapi kita tidak tuliskan. Kemudian untuk reduksi yang diambil hanya PbO2 karena dia padat, tidak dalam bentuk ion, kemudian menghasilkan
Pb2+. Pb2+ itu asalnya dari PbNO3 dua kali. Nah, NO3 nya kita tidak ambil, yang kita ambil hanya yang mengalami perubahan bilok saja, yaitu Pb. Berikut kita lanjutkan dengan langkah yang kedua. Setelah langkah yang pertama tadi kita sudah tentukan mana zat yang bertindak sebagai oksidator, mana yang reduktor, ataupun mana yang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Maka langkah yang kedua adalah kita akan menyetarakan masing-masing setengah reaksi dengan 4 urutan. Urutan yang pertama yaitu menyetarakan atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Pada reaksi oksidasi yang kita sudah kerjakan di langkah pertama tadi, ini kita sudah kerjakan bahwa reaksi oksidasi itu terjadi pada Mn, sementara reaksi reduksi terjadi pada Pb pada timbal atau PbO2. Nah, ini adalah hasil penulisan kerangka dasar reaksi yang kita peroleh dari langkah yang pertama. Nah, di langkah yang kedua kita akan melakukan penyetaraan, diawali dengan menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Jadi oksidasi itu yang mengalami perubahan biloks adalah Mn, reduksi yang mengalami perubahan biloks adalah Pb. Berarti pada reaksi oksidasi yang kita setarakan lebih dahulu di langkah pertama ini adalah menyetarakan atom mangan. Berdasarkan reaksi tersebut, jumlah mangan di ruas kiri ini 1, kemudian di ruas kanan juga ada 1. Dengan demikian mangan ini secara otomatis sudah setara. Karena unsur yang berubah biloksnya pada reaksi oksidasi sudah setara, maka kita lanjutkan dengan reaksi reduksinya. Di reaksi reduksi yang mengalami perubahan biloks adalah Pb. PbO2 berubah menjadi Pb2+. Berdasarkan persamaan reaksi ini terlihat bahwa Pb di ruas kiri itu jumlahnya 1 dan di ruas kanan juga jumlahnya 1. Dengan demikian langkah pertama ini Pb juga sudah setara. Langkah yang kedua yaitu kita akan menyetarakan jumlah atom oksigen. Karena reaksinya berlangsung pada suasana basah, maka atom oksigen disetarakan dengan menambahkan molekul air pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Untuk reaksi oksidasinya, kita tulis kembali MnO menghasilkan MnO4-. Di sini terlihat bahwa di ruas kiri jumlah O-nya ada 1, sementara di ruas kanan jumlah O-nya ada 4. Masing-masing koefisiennya 1. Berdasarkan reaksi tersebut, di ruas kiri 1, kemudian di ruas kanan 4. Untuk menyetarakan atom oksigen, maka kita akan tambahkan molekul air pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Jadi kalau dalam persamaan reaksi oksidasi ini terlihat bahwasanya yang kekurangan oksigen adalah di ruas kiri, karena di ruas kiri hanya 1, di ruas kanan ada 4. Berarti kita harus tambahkan oksigen. Kita harus tambahkan molekul air. Nah, berapa jumlah molekul air yang harus ditambahkan? Karena oksigennya sudah ada 3, sementara yang kita mau samakan 4, berarti kita harus tambahkan molekul airnya sebanyak 3 di ruas kiri. Jadi penambahan 3 molekul H2O di ruas kiri atau ruas yang kekurangan oksigen. Olehnya itu persamaan di atas untuk reaksi oksidasi bisa kita tuliskan menjadi MnO
H2O ditambah 3H2O yang baru kita tambahkan menghasilkan MnO4-. Jadi di ruas kanan tidak berubah, yang berubah hanya di ruas kiri dengan penambahan 3 molekul air. Di sini kelihatan bahwa jumlah oksigen menjadi 1 dikali 3 itu 3, ditambah 1 dikali 1 adalah 1, berarti jumlah totalnya adalah 4. Di ruas kanan 4 indeksnya, koefisiennya 1, kalau kita kalikan jumlahnya juga 4. Jadi masing-masing di ruas kiri 4, di ruas kanan juga sudah 4. Itu artinya oksigen untuk reaksi oksidasi itu sudah setara. Kita lanjutkan dengan reaksi reduksinya. Pada reaksi reduksi, jumlah oksigen yang banyak itu ada pada ruas kiri, sementara di ruas kanannya tidak ada. Dengan demikian, persamaan reaksi reduksi ini harus kita tambahkan oksigen di ruas kanan. Tambahkan H2O. Berapa jumlah H2O yang ditambahkan? Karena jumlah di ruas kiri oksigennya ada 2, sementara di ruas kanan tidak ada, maka kita tambahkan molekul air sebanyak 2. Jadi nantinya 1 indeks dikali 2 berarti jumlahnya 2. Ini indeksnya 2 kali koefisien 1, berarti jumlahnya juga ada 2. Jadi ruas kiri menjadi 2, ruas kanan juga menjadi 2, sehingga bisa menghasilkan reaksi yang setara. Di persamaan ini setelah kita tambahkan dengan 2 molekul air untuk reaksi reduksi, menghasilkan persamaan yang baru, PbO2 menghasilkan Pb2+ ditambah dengan 2 molekul air yang baru kita tambahkan. Dengan demikian, di langkah yang kedua ini pada penyetaraan oksigen, kita tuliskan persamaan reaksi menjadi berikut. Ini ada penambahan 3 molekul air untuk oksidasi, reduksinya terjadi penambahan 2 molekul air. Jadi yang persamaan yang ini sudah tidak berlaku karena kita sudah masuk dengan penyetaraan oksigen. Ini kita tulis kembali. Persamaan reaksinya kita ambil. Kita lanjutkan dengan langkah penyetaraan yang kedua bagian 3. Di bagian 3 ini kita lakukan penyetaraan terhadap atom oksigen. Nah, karena reaksinya berlangsung pada suasana asam, berarti kita akan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan atom hidrogen. Nah, pada reaksi oksidasi yang kita sudah setarakan di langkah bagian 2 tadi, itu terjadi penambahan molekul H2O sebanyak 3. Jadi jumlah atom hidrogennya adalah indeksnya 2 dikali dengan koefisiennya 3, berarti jumlah atom hidrogennya ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 atom hidrogen pada molekul air yang ada di ruas kiri. Yang lainnya tidak ada atom hidrogen. Kemudian kita beralih di ruas kanan. Di ruas kanan ini hanya ada ion permanganat, berarti tidak ada hidrogen. Dengan demikian di ruas kiri itu ada 6 atom hidrogennya, sementara di ruas kanan tidak ada. Agar setara, maka persamaan reaksi oksidasi ini kita harus tambahkan ion H+ di sisi sebelah kanan. Berapa jumlah ion H+ yang dibutuhkan atau ditambahkan? Yang kita tambahkan adalah sebanyak 6. Nah, sehingga nantinya jumlah hidrogen di ruas kanan 6 dan jumlah hidrogen di ruas kiri juga 6. Itu artinya akan setara. Berdasarkan penambahan tadi, maka kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu MnO4
H2O ditambah 3H2O, ini tadi pada langkah yang kedua, menghasilkan ion permanganat ditambah dengan 6H+. Inilah yang baru kita tambahkan untuk menyentarakan hidrogen. Selanjutnya untuk reaksi reduksinya. Di reaksi reduksi tadi kita tambahkan 2 molekul air di sebelah kanan atau di ruas kanan. Jumlah hidrogennya adalah 2 dikali 2, 2 indeksnya, 2 koefisiennya, berarti totalnya adalah 4 atom hidrogen. Sementara di ruas kiri itu tidak ada atom hidrogen karena yang ada hanya PbO2. Dengan demikian, agar reaksi reduksi ini setara, maka di ruas kiri kita harus tambahkan H+ sejumlah 4, sehingga nanti akan sama dengan jumlah H yang ada pada ruas kanan. Di ruas kanan tadi kita hitung 4, berarti H+ yang kita tambahkan di ruas kiri adalah 4, sehingga menjadi setara. Dengan demikian persamaan reduksinya kita tulis kembali menjadi PbO2 ditambah H+ di ruas kiri yang baru kita tambahkan, kemudian menghasilkan Pb2+ ditambah dengan 2H2O yang kita tambahkan di langkah yang kedua tadi. Nah, dari sini persamaan redoksnya kita tulis kembali menjadi sebagai berikut. Ini kita tambahkan di langkah kedua, yang ini barusan kita tambahkan di langkah ketiga. Sama juga untuk reduksinya, H+ ditambahkan di langkah ketiga tadi, kemudian H2O ditambahkan di langkah bagian 2. Jadi persamaan reaksinya menjadi persamaan reaksi yang baru setelah kita tambahkan, kita setarakan atom hidrogennya. Ini kita tuliskan kembali, ini kita ambil kembali untuk dilanjutkan pada langkah berikutnya. Yang berikutnya masih langkah kedua bagian keempat, yaitu kita akan menyetarakan muatan. Penyetaraan muatan sudah kita bahas di langkah-langkah, bahwasanya muatan itu dihitung dengan cara jumlah muatan sama dengan koefisien reaksi dikali dengan muatan ion masing-masing senyawa. Jika dia adalah molekul netral, maka jumlah muatannya adalah 0. Nah, olehnya itu di dalam penyelesaian ini kita identifikasi masing-masing reaksi, baik itu reaksi oksidasi maupun reduksi, dengan membuatkan tabel agar lebih mudah. Tabel untuk zat di ruas kiri dan tabel untuk zat di ruas kanan. Persamaan reaksi oksidasi, di sini ada molekul MnO, kemudian ada molekul air. Ini dalam keadaan netral karena tidak ada ionnya. Kelihatan bahwasanya koefisiennya 1, Mn koefisiennya 1, kemudian tidak memiliki muatan ion, berarti 0, maka perkaliannya 1 dikali 0, jumlah muatannya adalah 0. Untuk H2O koefisiennya 3, tetapi muatannya adalah 0, dia adalah molekul yang netral, berarti jumlah muatannya juga 0. Total muatan di ruas kiri itu 0 tambah 0 berarti 0. Kita beralih ke ruas kanannya. Di ruas kanan itu ada ion MnO4- atau ion permanganat. Koefisiennya 1, muatannya -1. Jadi kalau kita perkalikan koefisien 1 muatan -1, hasilnya adalah -1. Jadi molekul ion MnO4- ini memiliki muatan -1. Sementara untuk H+, koefisiennya 6, kemudian ionnya 1, berarti jumlah muatannya adalah 6 dikali +1 sama dengan +6. Total muatan di ruas kanan adalah -1 ditambah dengan +6 ya, menjadi +5. Di sini terlihat bahwasanya di ruas
kiri itu jumlah muatannya 0, sementara di ruas kanan jumlah muatannya adalah plus 5. Nah, agar persamaan reaksi oksidasi ini muatannya setara, maka kita harus tambahkan elektron ke salah satu ruas yang kelebihan muatan. Jadi yang kelebihan muatan itu adalah di ruas kiri, ruas kanan yaitu 5, sementara di ruas kiri 0. Setiap satu elektron muatannya adalah minus 1. Berarti supaya sama dengan di ruas kiri, maka elektron itu kita tambahkan di kanan sejumlah 5. Sehingga nanti kita dapat 6. Kita dapat jumlah muatannya di ruas kiri adalah plus 5 ditambah dengan 5 elektron. 5 elektron berarti min 5, berarti sama dengan 0. Muatan 0 ini akan sama dengan jumlah muatan di ruas kiri, jumlah muatan di ruas kiri yaitu 0. Kemudian kita lanjutkan dengan menyetarakan muatan untuk reaksi reduksinya. Di reaksi reduksi ini ada molekul atau senyawa PbO2 di ruas kiri. Ini adalah molekul yang netral, berarti muatannya adalah 0. Kemudian ada ion H+, koefisiennya 4, muatannya plus 1, ionnya plus 1. Di ruas kanannya ada ion Pb2+, koefisiennya 1, muatan ionnya plus 2. Kemudian ada H2O, koefisiennya 2, ini molekul netral, berarti muatannya 0. Nah, hasil identifikasinya kita terlihat bahwasanya untuk Pb muatan totalnya adalah koefisien 1, dia netral berarti 0, 1 kali 0 0, kemudian H plusnya koefisiennya 4, ionnya plus 1, jumlah muatannya menjadi plus 4. Total muatan di ruas kiri itu adalah plus 4. Di ruas kanan koefisien Pb nya 1, kemudian muatan ionnya adalah plus 2, berarti 1 dikali plus 2 sama dengan plus 2. Untuk air koefisiennya 2, muatannya 0, berarti jumlah muatannya adalah 0. Total jumlah muatan di ruas kanan adalah plus 2. Jadi di sini terlihat bahwasanya ruas kiri plus 4, di ruas kanan plus 2. Elektron akan kita tambahkan pada ruas yang kelebihan muatan positif. Berarti elektronnya ditambahkan di sebelah kiri. Berapa jumlah elektron yang harus kita tambahkan? Yang harus kita tambahkan adalah sejumlah elektron sehingga nantinya akan sama dengan di ruas kanan. Nah, karena di ruas kanan adalah 2, sementara di ruas kiri adalah 4, berarti elektron yang kita tambahkan adalah 2 elektron. Sehingga nanti persamaannya plus 4 ditambah dengan 2 elektron atau 2 min 2 itu akan sama dengan jumlah muatan yang ada di ruas kanan yaitu 2. Jadi persamaannya kita tulis ini ada penambahan 2 elektron. Nah, kalau kita rangkum kembali dari perhitungan jumlah muatan ini, berarti reaksi oksidasinya tinggal kita tambahkan 5 elektron. Kemudian untuk reaksi reduksinya kita tambahkan 2 elektron di sisi atau di ruas kiri. Ini persamaan awalnya. Kalau kita bandingkan, di persamaan awal belum ada elektron. Setelah kita setarakan muatannya, ada penambahan elektron di ruas kanan untuk reaksi oksidasi dan penambahan elektron di ruas kiri untuk reaksi reduksi. Jadi elektron itu tidak mesti ditambahkan di kanan untuk oksidasi ataupun di kiri untuk reduksi. Nanti bergantung dari jumlah muatannya. Bisa saja nanti oksidasinya ditambahkan elektron di kiri jika ruas kirinya itu dia kelebihan muatan. Begitu juga dengan reduksi. Jika reduksinya itu di bagian kanan yang kelebihan muatan, maka elektron ditambahkan di kanan. Tetapi secara umum terlihat bahwasanya
Jika oksidasinya elektron ditambah di kiri, jika oksidasi elektron ditambah di kanan, maka reduksi akan kita tambah elektronnya di kiri. Sebaliknya, jika oksidasi penambahan elektronnya di kanan, maka reduksi nanti otomatis kita tambahkan di kiri. Itu adalah prinsip di dalam penambahan atau penyetaraan muatan, penambahan elektron atau penyetaraan muatan. Ini sudah bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita ambil yang baru, persamaan yang telah kita setarakan jumlah muatannya. Berikutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah kita akan menyetarakan jumlah elektron. Jumlah elektron yang disetarakan baik itu pada reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Jadi di reaksi oksidasi ini tadi kita dapatkan jumlah elektronnya 5, sementara reaksi reduksinya jumlah elektronnya 2. Di sini menyamakan jumlah elektron dengan cara mencari KPK, karena elektron ini harus hilang. Nah, supaya hilang maka persamaan reduksi reaksi oksidasi kita kali 2, sementara reaksi reduksi kita kali 5, karena KPK dari 2 dan 5 itu adalah 10. Sehingga nanti kalau 5 dikali 2 itu sama dengan 10 dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga nanti jumlah elektron di ruas kiri dan ruas kanan akan sama, otomatis nanti bisa kita hilangkan. Jadi angka pengali 2 ini kita gunakan untuk mengalihkan koefisien pada semua zat termasuk elektron yang ada pada reaksi oksidasi. Sementara angka 5, pengali 5 digunakan untuk mengalihkan semua koefisien yang ada pada reaksi reduksi, termasuk di dalamnya adalah elektron. Angka 2 pada reaksi oksidasi kita kalikan kepada koefisien Mn. Jadi ini 2 dikali 1, koefisiennya berarti hasilnya 2. Berikutnya 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. 2 dikali 5 hasilnya 10. Berikut untuk reaksi reduksi pengalinya adalah angka 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi persamaannya kita dapatkan persamaan yang baru, di mana jumlah elektronnya itu sudah disetarakan. Masing-masing untuk oksidasi adanya di ruas kanan sejumlah 10, kemudian reduksi ada di ruas kiri sejumlah 10. Karena jumlah elektronnya sudah setara, maka kita lanjutkan dengan langkah yang keempat, yaitu menjumlahkan kedua reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Masukkan ke dalam persamaan. Di sini yang perlu kita tahu bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan untuk senyawa atau bentuk elektron dan molekul yang sama itu akan kita hilangkan. Jadi diidentifikasi mana saja yang sama. Di sini terlihat untuk oksidasi ada molekul H2O di ruas kiri, sementara di reduksi ada 10 molekul H2O. Kemudian elektron pada reaksi oksidasi itu ada 10 elektron, pada reaksi reduksi ada 10 elektron di ruas kiri. Ini ruas kanan untuk oksidasi, reduksi ruas kiri. Berikutnya yang sama juga bisa kita dapatkan pada H+. H+ oksidasi ada 12 di ruas kanan, sementara reduksinya ada di ruas kiri sebanyak 10. Jadi syaratnya molekul yang sama atau yang
bagian yang sama dihilangkan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk molekul air di ruas kiri jumlahnya 6, di ruas kanan jumlahnya 10. Berarti yang ruas kirinya habis, ruas kanannya tersisa 4 molekul. Kemudian untuk H+, di ruas kiri ada 20, sementara H+ di ruas kanan ada 12. Jadi 20 dikurang 12 berarti H+-nya tersisa 8. Elektronnya di ruas kanan 10, di ruas kiri juga 10. Berarti elektronnya habis. Jadi di sini kelihatan MnO-nya tetap karena hanya 1, MnO4- juga tetap, PbO2 juga tetap, dan Pb2+ juga tetap. Yang berubah itu H2O-nya, kemudian H+-nya, serta elektronnya hilang. Tinggal kita turunkan ke dalam persamaan. Kalau kita jumlahkan, maka kita dapatkan persamaan reaksi redoks yang utuh. Persamaan redoks yang utuh, Mn diturunkan, kemudian Pb diturunkan, H+ itu tersisa 8, kemudian di ruas kanannya MnO4- diturunkan, Pb2+ diturunkan, kemudian molekul airnya tadi tersisa 4, kita turunkan, elektronnya hilang. Jadi persamaan redoksnya menjadi sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan kembalikan karena reaksinya tadi adalah reaksi rumus, sementara pada saat kita lakukan penyetaraan dalam bentuk reaksi ion, maka harus kita kembalikan dari reaksi ion menjadi reaksi rumus. Jika tahapan-tahapannya kita lakukan, ini tadi yang kita hasilkan dari penyetaraan. Dari penyetaraan kita dapat, kemudian reaksi rumusnya, kalau kita lihat kembali reaksi rumusnya ada pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini reaksi rumusnya yang awal kita punya, kita ambil. Nah, kita harus kembalikan ke reaksi rumus. Di dalam reaksi rumusnya itu harus ada nitratnya yang sempat kita hilangkan, kemudian di sebelah kanan juga ada nitrat. Di sini juga ada H+. Jadi setelah kita setarakan ini, kita tambahkan ini ada harus kembalikan NO3-nya, kembalikan H+-nya, kembalikan NO3-nya. Nah, dari sini koefisiennya sudah 8. H+ dari persamaan reaksi tadi sudah 8. Kemudian Pb-nya itu sudah 5. Pasangan Pb adalah nitrat. Pasangan permanganat adalah H+. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan, berarti jadinya adalah 2MnO4. Kemudian Pb ditambah dengan NO3 berarti menjadi PbNO3 2 kali. Koefisiennya tetap 5. Kemudian airnya di sini tetap 4 molekul koefisiennya. Untuk asam nitratnya dari persamaan penyetaraan itu 8H+, kemudian kita tambahkan dengan NO3-nya, maka kita dapatkan 8HNO3. Pb-nya tidak berubah. Jadi untuk sementara di sini kelihatan 8HNO3, terus ada penambahan 2H. Penambahan 2H ini mempengaruhi jumlah H secara total karena awalnya hanya 8. Setelah kita tambahkan dengan H+,
dari penyelesaian di atas berarti terjadi penambahan 2 atom H. Jadi di ruas kanan itu jumlahannya sudah 10, sementara ruas kiri hanya 8. Olehnya itu yang 8 ini kita rubah menjadi 10, sehingga jumlah H di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, yaitu totalnya ada 10. Karena kita tambahkan koefisien dari HNO3 8 menjadi 10, otomatis jumlah NO3 juga akan berubah. Di ruas kiri kita hitung kembali, ini jumlah NO3 nya ada 10, sementara di ruas kanan otomatis 2 dikali 5 juga 10. Jadi NO3 di ruas kanan 10, kemudian NO3 di ruas kiri juga 10. Berarti reaksi ini sudah setara. Demikian pembahasan penyetaraan redoks menggunakan metode setengah reaksi. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan contoh soal untuk penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi ini untuk contoh yang kedua. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi